Halo semuanya, Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan coba membahas mengenai pergantian kurikulum di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, pemerintah ini mencanangkan program pergantian kurikulum lagi yang sebenarnya sudah dilakukan atau diterapkan di beberapa sekolah. Kurikulumnya ini adalah kurikulum prototype atau sekarang disebut dengan kurikulum merdeka. Ngomong-ngomong mengenai pergantian kurikulum yang pernah terjadi di Indonesia, ini sangat banyak sekali atau sangat sering sekali itu terjadi. Bahkan ada idiom tertentu atau ada anekdot begitu ya, bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum. Sebenarnya pemerintah itu tidak boleh sembarangan mengganti kurikulum. Paling tidak dasar-dasar dari pengembangan kurikulum atau prinsip-prinsip dasarnya itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah relevansinya, kemudian efektivitasnya, kemudian dia harus berorientasi kepada tujuan dan kesinambungannya. Ini tidak boleh dilepaskan, ini tidak boleh diacuhkan oleh pemerintah. Dan saya kira pemerintah sudah berpikir soal itu ya. Tetapi mengenai tentang pergantian kurikulum yang terlampau sering itu, kita juga mempertanyakan begitu. Apakah prinsip-prinsip dasar pergantian kurikulum itu sudah benar-benar dipikirkan secara matang ataukah tidak. Tetapi kita berbaik sangka saja bahwa itu sudah difikirkan, dan mudah-mudahan kurikulum yang baru ini nanti akan membawa dampak yang baik atau membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Di Indonesia ini pernah terjadi 11 kali pergantian kurikulum sejak tahun 1947 yang dinamakan sebagai Leerplan itu, yang menggunakan bahasa Belanda atau kemudian diterjemahkan menjadi rencana pelajaran. Ini pertama kali pada tahun 1947, dan terakhir pergantian kurikulum itu terjadi pada kurikulum darurat begitu pada tahun 2020 karena adanya wabah COVID-19 itu. Dan yang selanjutnya ini yang sudah mulai dilaksanakan secara bertahap di beberapa sekolah itu adalah kurikulum prototype atau yang sekarang dikenal kurikulum merdeka itu. Kurikulum selama ini yang sudah berganti sedemikian sering itu, ternyata ini tidak diikuti oleh pergantian-pergantian pembelajaran atau pergantian-pergantian paradigma pendidikan. Misalkan begini, teman-teman coba perhatikan cara guru mengajar saat ini, kemudian dengan guru mengajar 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, itu sama atau tidak? Kalau sama, berarti tidak ada perubahan signifikan dari kurikulum yang selama ini berganti-ganti itu. Paling banter itu perubahannya hanya di masalah perubahan administrasi. Jadi masalah RPP, kemudian kelengkapan-kelengkapan mengajar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi pergantian kurikulum selama ini itu tidak dimaknai sebagai perubahan paradigma pendidikan atau perubahan pola pendidikan atau pola mengajar dan pola belajar baik guru ataupun siswa. Ini hanya dimaknai hanya sekedar pergantian administrasi begitu. Mudah-mudahan kurikulum yang baru ini nanti yang dicanangkan ini tidak hanya berubah administrasinya. Jadi memang betul-betul berubah paradigma pendidikannya sesuai dengan namanya, katanya kurikulum merdeka kan. Mudah-mudahan benar-benar kurikulum yang membawa kemerdekaan. Tetapi saya tidak sedang ingin membahas secara mendalam soal kurikulum merdeka. Ini akan dibahas secara mendetail di video selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya ingin menitik beratkan kepada kekurangan-kekurangan kurikulum yang sudah pernah dilaksanakan selama ini. Terutama sekali saya akan fokuskan kepada kurikulum 2013 ya. Kurikulum 2013 ini ketika awal kali munculnya, ini digadang-gadang sebagai kurikulum yang akan membawa perubahan pada pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang akan membawa angin segar kepada pendidikan Indonesia. Tetapi fakta di lapangan adalah kurikulum 2013 ini tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap pendidikan di Indonesia, hanya membawa perubahan signifikan kepada administrasi-administrasi yang harus dilengkapi oleh guru. Bebannya itu berat sekali kepada guru. Kemudian materi-materi di kurikulum 2013 juga yang sangat padat. Saya akan kemukakan beberapa kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum 2013. Kekurangannya itu banyak sekali, hanya saja saya akan utarakan beberapa saja yang menurut saya selama ini yang sangat terasa sekali, baik oleh saya, kemudian juga oleh beberapa guru-guru yang selama ini berdiskusi dengan saya. Yang pertama adalah tebalnya RPP yang harus dibuat pada kurikulum 2013. Teman-teman bisa cek sendiri ya, silahkan download RPP atau silahkan cari saja di Google itu ya, contoh RPP 2013. Mulai halaman pertama, teman-teman lihat di KI-nya ya, kompetensi intinya. Itu sudah bikin pusing gitu. Kompetensi inti itu yang dari 1 sampai 4 itu adalah kompetensi yang paling muluk-muluk di dunia.
Jadi dari kompetensi inti 1 itu sampai 4 silahkan baca sendiri ya. Mulai dari yang pertama mengamalkan ajaran keagamaan, kemudian siswa nanti dituntut memiliki solidaritas, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Itu baru satu RPP, itu satu pertemuan gitu loh. Siswa dituntut untuk begitu. Dan untuk membuat satu RPP, satu kali pertemuan RPP itu, jadi guru itu bisa membuat setidaknya 15-25 lembar. Jadi di situ langkah-langkah pembelajaran, tuntutan-tuntutan pembelajarannya itu sudah dituangkan di sana. Terus RPP itu harus disusun setiap menit gitu ya. Setiap menit guru itu harus melakukan apa, itu harus dituangkan di RPP. Di mana pada satu sisi mungkin itu mengesankan bahwa si guru ini disiplin, ada langkah-langkah yang sudah terprogram. Tetapi di sisi lain itu sebenarnya memenjarakan guru begitu. Guru akhirnya tidak berpikir secara inovatif atau tidak berpikir secara eksploratif gitu. Dia hanya terpaku kepada apa yang harus dituangkan di dalam kelas. Yang sudah dituangkan di mana itu di RPP, terutama sekali kalau ada supervisi misalkan dari pengawas atau kepala sekolah. Nah, itu kan akan membuat si guru itu tidak merdeka begitu. Kemudian materi yang sudah ada di buku paket misalkan atau di LKS atau buku penunjang lainnya itu juga harus dituliskan di dalam RPP. Nah, itu sebegitu tidak bergunanya gitu RPP. Kemudian selain itu juga instrumen-instrumen penilaian itu juga harus dituangkan di dalam RPP itu. Jadi untuk membuat satu RPP saja itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Misalkan ada yang membantah, loh itu kan bisa download. Ya memang, tetapi kan secara idealis ya, secara idealnya guru kan seharusnya membuat begitu, bukan mendownload ya. Kalau mendownload ya semua guru itu bisa, tetapi untuk membuat itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jadi bukannya guru berpikir tentang pengayaan materi, ini malah berpikir soal pengembangan RPP begitu ya. Teknik penilaian juga di dalam kurikulum 2013 ini sangat-sangat banyak sekali, sangat padat sekali. Selain teknik penilaiannya yang sangat padat, materi yang harus disampaikan itu juga sangat padat sekali. Saya juga merasakan itu. Materi terlalu padat. Kita sudah mendengarkan komplain dari anak-anak kita. Materi ini selalu padat. Tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam. Beberapa semester misalkan ada guru-guru itu yang sampai tidak selesai materinya. Itu menurut saya wajar saja. Karena setiap materi di dalam satu semester itu pada masing-masing pelajaran itu sangat padat sekali. Siswa dipaksa untuk memahami materi-materi itu selama satu semester dan tidak hanya satu mata pelajaran. Itu menurut saya agak memberatkan ya, atau sangat-sangat memberatkan sekali. Padahal sebenarnya potensi siswa itu kan bisa ada di dalam bidang mata pelajaran tertentu atau materi tertentu sesuai minat dan bakatnya. Tetapi pada kurikulum 2013, semua siswa harus bisa memahami semua mata pelajaran itu dan semua materi-materi yang diajarkan itu, dan harus selesai selama satu semester. Itu sangat memberatkan sekali. Dan kemudian yang ketiga adalah budaya belajar siswa ini yang sangat berbeda-beda. Artinya begini, boleh saja guru misalkan mengajar di salah satu sekolah. Kemudian dia memegang beberapa rombel begitu ya, beberapa kelas. Jadi ada kelas MIPA, ada kelas IPS, ada kelas BB misalkan. Ini sudut pandangnya saya pakai SMA begitu ya. Mungkin di satu kelas tertentu itu siswa bisa mengikuti cara pembelajaran guru yang aktif dan lain sebagainya itu. Tetapi di kelas lain ada kelas yang tidak bisa mengikuti itu. Mau di model kayak gimana siswanya itu pasif, sehingga ada perbedaan signifikan di sini. Ini baru satu sekolah loh, bukan satu Indonesia gitu ya. Satu sekolah hanya beda kelas, itu sudah beda kebutuhan. Nah, sedangkan di kurikulum 2013 itu semuanya harus diperlakukan sama, tidak sesuai kebutuhan begitu loh. Materi yang disampaikan harus sama. Nah, itu beberapa problem-problem yang ada pada kurikulum 2013 itu. Guru itu banyak sekali waktunya itu habis untuk menyusun RPP, menyusun perangkat-perangkat pembelajaran yang tebalnya itu bisa segini gitu ya dalam satu semester itu. Dan ini tidak bercanda, itu beneran gitu. Dan dibuat apa itu ya, dibuat apa administrasi yang tebal itu, saya tidak tahu. Lah ini salah siapa? Salah sekolah? Ya tidak juga. Sekolah itu juga ada yang nuntut di atasnya begitu. Jadi sistem yang seperti ini berjalan selama beberapa tahun ini, dan itu sangat memberatkan kepada guru. Dan itu juga sebenarnya ketika awal-awal Menteri Pendidikan yang sekarang itu, dia akan mengatakan bahwa nanti guru tidak akan dibebani lagi oleh beberapa tuntutan-tuntutan yang selama ini menuntut mereka seperti administrasi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ini, harapan untuk kurikulum yang selanjutnya atau kurikulum Merdeka ini, harapannya yang pertama adalah guru lebih diberikan kemerdekaannya. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa guru harus diberikan kemerdekaan cara dia menyampaikan materi, memilih materi, atau mengerem atau mengebut materi.
Kemudian yang selanjutnya adalah guru dilepaskan dari tuntutan administrasi yang berlebihan. Karena administrasi yang berlebihan itu yang dibebankan kepada guru ini tidak akan terlalu berguna, Bu. Selama ini memang begitu kenyataannya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus diakui bahwa tuntutan administrasi yang begitu banyak itu tidak terlalu berguna. Ini juga berimplikasi kepada tidak adanya suatu pakem RPP yang dianggap paling benar atau blueprintnya lah, atau cetak birunya. Sekarang begini, mana RPP yang paling benar? Contoh RPP yang paling benar misalnya. Semua kan bervariasi itu. Tidak ada contoh yang menjadi pakem, yang menjadi standar dari pembuatan RPP di seluruh Indonesia itu. Jadi misalkan begini juga, guru itu harus setiap tahun atau setiap pergantian kurikulum itu harus memulai dari nol lagi tentang penerapan kurikulum yang baru. Jangankan begitu, misalkan saya adalah mahasiswa yang lulus tahun 2013, di mana pada tahun itu baru menerapkan kurikulum terbaru 2013. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2011 ketika saya masih mahasiswa, saya mempelajari tentang bagaimana membuat RPP yang acuannya itu adalah RPP yang KTSP, kurikulum KTSP. Sehingga apa yang saya pelajari ketika saya lulus itu langsung tidak berguna. Karena kurikulumnya berganti, RPP-nya kemudian berganti, tidak ada pakem yang jelas, tidak ada pakem yang bisa dijadikan standar begitu. Standar bahwa kalau bikin RPP itu begini, kalau memilih model pembelajaran itu begini, kalau memilih strategi pembelajaran itu begini. Jadi semuanya itu menjadi bias. Apa yang dipelajari di kampus, apa yang dipelajari di kampus oleh mahasiswa-mahasiswa kejuruan pendidikan itu bisa saja kemudian tidak berguna. Selama ini misalkan mahasiswa-mahasiswa ya tahun-tahun ini kan mereka mempelajari RPP itu kan berdasarkan RPP 2013. Sedangkan pada tahun 2022 ini sampai 2023-2024 nanti RPP 2013 itu sudah tidak akan dipakai. Jadi ya percuma saja kan belajar RPP 2013 itu. Nah, harapan yang selanjutnya adalah siswa juga diberi kemerdekaan untuk memilih pelajaran dan apapun yang menjadi minat dia. Jadi siswa tidak dicekoki banyak sekali pelajaran yang sebenarnya mereka itu tidak suka. Jadi mau model pembelajaran kayak apa, kalau sudah ada siswa yang a priori terhadap pelajaran tertentu atau terhadap guru tertentu, itu sudah tidak akan bisa diapa-apakan begitu. Wah iya, itu berarti salah gurunya dong kayak gitu misalkan. Ya silahkan dah salahkan guru, tetapi kita ini sedang mendidik manusia begitu, bukan menyetel mesin. Jadi memang susah, setiap kepala itu berbeda karena beda isi dan juga beda persepsi. Yang selanjutnya adalah karena kurikulumnya itu dibuat terpusat, artinya apa yang diterapkan oleh pusat dan ini distandarisasi kepada seluruh Indonesia misalkan, maka juga harus ada standarisasi mengenai sarana prasarana yang ada di sekolah. Misalkan begini, pada kasus kurikulum 2013 itu misalkan siswa dipaksa untuk bereksplorasi, dituntut untuk bereksplorasi. Guru katanya menjadi fasilitator. Oh, bagaimana cara siswa bereksplorasi? Ya, dia mencari sumber-sumber sendiri. Dia bisa mencari di internet, kemudian dia bisa mencari di perpustakaan. Masalahnya adalah tidak semua siswa memiliki internet yang memadai, atau mereka tidak memiliki sarana yang memadai. Misal mereka tidak punya HP. Apakah ada di pedalaman? Loh, banyak yang tidak punya HP. Kemudian kalau dituntut, oh ya kalau kayak gitu mereka harus mencari sendiri sumber-sumber misalkan di perpus. Loh, banyak sekali perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah itu tidak memiliki buku-buku yang cukup memadai begitu. Jadi mereka harus cari di mana? Ya akhirnya kembali lagi kepada ceramah dari si guru. Guru mempunyai pengetahuan yang lebih, guru membaca sumber yang lebih banyak sehingga dia bisa mengajarkan sesuatu yang barangkali siswa tidak bisa menemukan itu di dalam buku paket atau tidak bisa menemukan itu di dalam internet. Kira-kira begitu ya harapannya terhadap kurikulum yang baru nanti. Untuk pembahasan tentang kurikulum merdeka, kita akan bahas itu di video-video yang selanjutnya ya. Untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri dan assalamualaikum.